Di era digital yang semakin pesat, akses internet telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat modern. Internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk memperoleh informasi, pendidikan, bahkan mengembangkan ekonomi digital. Mengingat pentingnya akses internet tersebut, pemerintah, terutama pemerintah daerah, itu telah berupaya untuk menyediakan akses internet gratis bagi para warganya. Nah, barang publik seperti internet gratis itu memiliki karakteristik yang unik loh, yaitu non-rival atau non-excludable. Artinya, konsumsi internet oleh satu orang tidak akan mengurangi ketersediaannya bagi orang lain, dan sulit untuk membatasi akses individu terhadap layanan ini. Nah, karakteristik inilah yang sering kali menjadi tantangan dalam penyediaan barang publik, karena individu cenderung tidak mau membayar untuk sesuatu yang tidak dinikmati secara gratis. Nah, fenomena seperti ini bisa disebut sebagai fenomena free rider, yang dimana free rider ini merupakan salah satu masalah klasik dalam penyediaan barang publik, di mana individu cenderung memanfaatkan barang publik tanpa berkontribusi pada biaya produksinya. Nah, hal ini dapat menyebabkan kurangnya insentif bagi pihak swasta atau pemerintah untuk menyediakan barang publik dalam jumlah yang optimal. Dalam makalah kami yang berjudul Karakteristik Barang Publik dan juga implikasinya terhadap penyediaan internet gratis di Kutai Kartanegara, kami akan membahas mengenai 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah apa saja karakteristik utama barang publik yang membedakannya dengan barang privat. Yang kedua adalah bagaimana fenomena free rider mempengaruhi penyediaan barang publik yang optimal, dan yang terakhir adalah apa kendala dan juga tantangan yang dihadapi dalam penyediaan internet gratis khususnya di Kutai Kartanegara, yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam sesi pembahasan. Sekarang kita masuk ke pembahasan definisi dan karakteristik barang publik. Barang publik adalah barang atau jasa yang disediakan untuk kepentingan masyarakat luas tanpa adanya pengecualian terhadap individu yang dapat mengaksesnya. Definisi ini didasarkan pada konsep dasar bahwa barang publik adalah barang yang penggunaannya oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan bagi individu lainnya, sehingga konsumsinya bersifat inklusif. Barang publik memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan publik seringkali dirancang untuk memastikan ketersediaan barang publik secara luas, baik melalui mekanisme pendanaan pajak, subsidi, atau kerjasama internasional untuk mencakup barang publik global seperti pelindungan lingkungan dan pencegahan penyakit menular. Nah, sekarang kita masuk pada poin 2.2, masalah penyediaan barang publik. Konsep free rider dalam ekonomi merujuk pada situasi di mana pengguna layanan memperoleh manfaat dari sumber daya yang disediakan oleh orang lain tanpa memberikan kontribusi yang seimbang terhadap biaya atau risiko yang dihadapi penyedia layanan. Dalam contoh Airbnb, pengguna menikmati fasilitas tanpa mengganggu biaya pemeliharaan atau risiko kerusakan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemilik properti. Begitu pula dengan Uber, di mana pengemudi menanggung biaya operasional, pemeliharaan, dan risiko hukum, sementara penggunaan memperoleh layanan transportasi yang fleksibel dan terjangkau tanpa risiko yang sama. Untuk mengatasi masalah free riding, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan model bisnis yang adil. Salah satu cara yang disediakan oleh penetapan tarif yang mencerminkan biaya pemeliharaan dan risiko yang ditanggung oleh penyedia layanan. Selain itu, pemeliharaan insentif untuk penyediaan yang menjaga kualitas layanan bisa menjadi solusi untuk mengurangi efek free riding. Secara keseluruhan, artikel ini menggarisbawahi tentang yang dihadapi ekonomi berbagai dalam menjaga keseimbangan antara manfaat bagi pengguna dan kewajiban bagi penyedia. Pembahasan 2.3 studi kasus penggunaan barang publik. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengimplementasi program mimpi publik sebagai bagian dari inisiatif Smart City. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses internet gratis di berbagai lokasi umum termasuk taman, pusat perbelanjaan, dan tempat pendidikan. Kelebihannya adalah akses Wi-Fi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan dan sosial. Mahasiswa dan pelajar memanfaatkan layanan ini untuk belajar dan mengerjakan tugas. Dan kekurangan penggunaan Wi-Fi di publik biasanya internetnya lelet, lemot, peruntukan akses Wi-Fi yang susah diakses, dan tidak merata. Penggunaan Wi-Fi di Universitas Kutai Kartanegara dapat dilihat sebagai sebuah implementasi teknologi informasi yang mendukung aktivitas akademik dan non-akademik. Wi-Fi publik di kampus memungkinkan mahasiswa
secara gratis, mendukung kegiatan belajar dan penelitian tanpa biaya tambahan. Terkadang kualitas sinyal Wi-Fi bisa berfluktuasi, mengakibatkan koneksi yang lambat atau terputus-putus yang mengganggu kegiatan belajar. Penggunaan Wi-Fi di Universitas Kutai Kartanegara merupakan langkah strategis untuk mendukung aktivitas akademik dan non-akademik dengan spesifikasi layanan yang lengkap dan aturan penggunaan yang jelas. Universitas ini berhasil menyediakan fasilitas yang memadai bagi seluruh sivitas akademika, meskipun Wi-Fi publik memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan akses informasi dan pendidikan. Perlu ada pengawasan untuk meningkatkan penggunaannya tidak mengganggu aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mendengar penjelasan dari teman-teman. Sekarang kita masuk pada kesimpulannya. Saat ini, perkembangan dunia melalui digitalisasi ataupun akses internet telah menjadikan hal itu sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat modern. Berfungsi sebagai sarana komunikasi, alat untuk mempelajari informasi, pendidikan, dan mengembangkan ekonomi digital. Bahkan menjangkau akses internet dalam bentuk pemerintah hingga berupaya menyediakan akses internet gratis bagi warganya. Barang publik internet gratis memiliki karakteristik unik, yaitu non-rival, non-exclusible, artinya konsumsi internet oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaan bagi orang lain, dan sulit untuk membatasi akses individu terhadap layanan ini. Seperti halnya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengimplementasikan program Wi-Fi-nya untuk publik sebagai bagian dari inisiatif Smart City. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses internet gratis di berbagai lokasi umum, termasuk taman, pusat perbelanjaan, dan tempat pendidikan. Upaya dalam penyediaan akses internet gratis ini telah dilakukan oleh Universitas Kutai Kartanegara. Contohnya adalah dengan tersedianya berbagai macam Wi-Fi gratis yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Ruang pembelajaran fisik apa? Ya ada manfaat kok, nggak bisa dipakai kok tuh kan. Membuang anggaran mah. Berarti belum efektif. Ini efektif ini apa efektif bisa dipakai. Ya, kan? Harusnya jadi catatan rektorat untuk memperbaiki itu gitu tuh. Karena di atas manfaatnya tuh buang-buang petis. Ya kan? Nah, kita merasa dipakai internet tuh. Apa ya, Pak? Lemot lancar. Lemot ya tapi Pak. Aku aja pakai untuk pembelajaran di bisa, nggak ada manfaatnya. Buang pitis. Oke? Oke. Terima kasih, Pak. Kami uploadnya di YouTube nih, Pak. Nah, menurut teman-teman, bagaimana nih tanggapan terkait dengan penggunaan akses internet di Unikarta? Kalian udah pernah nggak sih menggunakan akses internet di Unikarta ini? Sudah nggak? Sudah. Terus tanggapan kalian setelah menggunakan internet itu seperti apa? Kalau tanggapan saya pribadi sih kan agak lemot. Soalnya karena mahasiswa banyak yang memakai dan akses Wi-Fi yang nggak terlalu luas, jadi tuh rebutan koneksi internetnya, jadi kurang bermanfaat gitu. Nah, berarti dalam menunjang akses pembelajaran tuh agak kurang ya? Iya. Seperti itu. Ada saran nggak sih untuk universitas yang terkait dengan akses internetnya? Kalau saran sih lebih dikuatkan aja sih sinyalnya Kak, dan ruang lingkupnya tuh lebih luas lagi sehingga tuh manfaatnya lebih terasa lah. Daripada hanya beberapa titik aja yang memang kuat sinyalnya dan agak-agak jauh kurang dapat. Ada tanggapan lagi terkait ini? Dan itu aja sih. Terima kasih. Baik, terkait penggunaan fasilitas ataupun kelengkapan sarana dan prasarana di Universitas Kutai Kartanegara, hari ini salah satunya dilengkapi dengan aplikasi Wi-Fi. Nah, itu sebetulnya memang sangat menunjang dengan era digitalisasi sekarang, karena kita melalui absen kehadiran dan upload data ataupun melakukan proses perkuliahan melalui Zoom meeting itu kita terbantu karena kita bisa menggunakan aplikasi yang memang dibuat oleh universitas dengan didukung oleh Wi-Fi yang lancar. Itu membuat kita sangat mudah di dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Mungkin itu, terima kasih. Setelah sampailah kalian di titik telah mendengarkan beberapa tanggapan terkait penggunaan internet gratis di Universitas Kutai Kartanegara. Saya sebagai mahasiswa pengguna tersebut sangat terbantu dengan adanya program dan penyediaan terkait internet gratis ini.
karena sangat menyadari bahwasannya setiap harinya akses internet itu selalu dilakukan, dan saat melakukan tersebut sangat memerlukan biaya terkait penggunaannya, biaya terkait penggunaan aplikasi, segala halnya, dan itu memerlukan modal. Dengan adanya penggunaan internet gratis sangat membantu saya terkait pembiayaan dan modal. Juga di saat ini sistem pembelajaran telah berkembang di mana kita bisa mencari bahannya di internet, mencari pembelajarannya di internet, bahkan kita bisa melakukan diskusi dialog melalui internet. Oleh karena itu, dosen-dosen pun sangat mengajarkan bahwasannya mahasiswa harus mampu menggunakan internet dengan baik untuk pembelajaran yang lebih maju. Dengan adanya penyediaan internet gratis sangatlah membantu kami sebagai mahasiswa yang sedang berkegiatan proses belajar mengajar. Baik, inilah pemaparan kami terkait pemahaman tentang karakteristik barang publik dan implikasinya tentang penyediaan internet gratis di Kutai Kartanegara. So, don't forget to check our video, dan kelompok 5 will see you guys in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.